Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lulu Wildayanti, Retno Soniawati, Hilda Alaya Hansa, Febi Nikmatus Salsabila, Hatim Atoi, Ahmad Syaiful Al-Bisri, dan Ahmad Baidowi akan menjelaskan makalah tentang dalil-dalil dalam hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian dalil. Dalil secara bahasa diartikan sebagai petunjuk pada sesuatu yang baik, yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Sedangkan menurut istilah, dalil adalah petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qot'i atau pasti atau doni, yakni relatif. Lebih ringkasnya, dalil didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan kepada madlul. Madlul itu adalah hukum syara yang amaliyah dari dalil. Untuk sampai kepada madlul memerlukan pemahaman atau tanda penunjuknya, yakni dalalah. Yang kedua, tentang klasifikasi dalil. Dalil dapat dilihat dari berbagai segi. Dari segi asalnya, dari segi ruang lingkupnya, dan dari segi kekuatannya. Dalil ditinjau dari segi asalnya ada dua macam, yakni dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yakni dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Kemudian dalil ditinjau dari ruang lingkupnya. Dalil ditinjau dari ruang lingkupnya ada dua macam, yaitu yang pertama dalil kuli. Dalil kuli adalah dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil kuli ini ada kalanya berupa ayat Al-Quran, ada kalanya berupa hadis, ada juga kalanya berupa kaidah-kaidah kuli. Kemudian dalil juz'i atau tafsili, yakni dalil yang menunjukkan kepada suatu persoalan dan satu hukum tertentu. Kemudian dalil ditinjau dari kekuatannya. Jika ditinjau dari dalil kekuatannya ada dua, yakni dalil qot'i dan dalil doni. Dalil qot'i sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni dalil qot'i al-wurud, yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah, yakni Al-Quran, atau dari Rasulullah, yaitu hadis mutawatir. Al-Quran seluruhnya qot'i wurudnya, dan tidak semua hadis qot'i wurudnya atau periwayatannya. Yang kedua, dalil qot'i dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan dengan pemahaman yang lain. Kemudian dalil doni. Dalil doni terbagi kepada dua macam pula, yaitu doni al-wurud dan doni ad-dalalah. Doni al-wurud yaitu dalil yang memberi kesan yang kuat atau sangkaan yang kuat bahwa datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ayat Al-Quran yang doni wurud, tidak ada. Adapun hadis, ada yang doni wurudnya, yaitu hadis ahad. Yang kedua, doni ad-dalalah, yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberi kemungkinan arti dan maksud lebih dari satu, tidak menunjukkan kepada satu arti dan maksud tertentu. Contohnya yaitu pada ayat Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Nah, pada kata quru' itu bisa diartikan haid, bisa juga diartikan suci. Yang ketiga yakni sistematika dalil hukum. Dalil-dalil syariah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia ada 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Quran juga merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Yang kedua yakni Al-Hadis. Al-Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan kepribadian sebagai pegangan hidup dan kehidupan bagi umat Islam yang kedudukannya menepati sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sebab hadis selain memiliki fungsi sebagai peletak hukum, dia juga berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, baik berupa penjelasan yang global, pengkhusus yang umum, atau pembatas yang mutlak. Yang ketiga, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara dalam suatu kasus tertentu yang belum
belum jelas nasnya di Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum ditegaskan dalam nas atau oleh pembahasan mujtahid terdahulu. Keempat dalil tersebut telah disepakati oleh jumhur umat Islam yang dipergunakan sebagai dalil. Di samping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat dalil tersebut, di mana jumhur kaum muslimin tidak sepakat untuk menjadikan sebagai dalil. Di antara mereka ada yang mempergunakan sebagai dalil bagi hukum syarak, dan sebagian lagi ada yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Dalil-dalil yang terkenal yang diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil ada 4. Yang pertama yaitu istihsan. Yang kedua, maslahah mursalah, dan yang ketiga istishab, yang keempat urf atau adat istiadat. Kemudian, dalil menurut Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalam menetapkan suatu hukum mengambil 4 dalil sebagai dasar. Yang terkuat menurut beliau yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis Nabi yang sahih, yang ketiga ijma', yang keempat dalil. Dalil yang dimaksud oleh Ibnu Hazm karena beliau merupakan tokoh mazhab Zahiri, dalil ini berbeda dengan qiyas. Ia bukanlah tambahan terhadap nas atau sesuatu yang berdiri sendiri di luar nas. Akan tetapi dalil itu implisit di dalam nas itu sendiri. Atau makna tersirat dari sebuah nas. Nah, beliau menamakan itu sebagai dalil. Salah satu contoh istinbat hukum oleh Ibnu Hazm adalah terhadap surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai basis argumennya. Tentang persoalan nafkah dalam keluarga merupakan masalah penting. Memberi nafkah kepada istri termasuk pengertian memeliharanya dengan baik. Dan jika tidak mampu, maka lebih baik menceraikannya saja sehingga istri tidak menderita. Mengenai persoalan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang istri yang memiliki harta dan bisa dipakai sebagai nafkah wajib memberikan hartanya apabila suaminya tidak mampu. Suami tidak dianggap berhutang dalam hal itu, sehingga tidak harus membayarnya bila suatu saat suami telah memiliki harta. Kemudian dalil menurut Hanafiyah. Sebenarnya sampai akhir hayat Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya. Meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Namun secara lebih ringkas, dari beberapa sumber ditemukan bahwa yang menjadi dasar istinbat dan sistematika mazhab Hanafi adalah Al-Quran pada urutan pertama, kemudian As-Sunnah pada urutan kedua, dan seterusnya secara berurutan Qaul Sahabi, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istihsan, dan yang terakhir adalah Al-Urf. Dalam hal terjadinya pertentangan qiyas dengan istihsan, sementara qiyas tidak dapat dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan qiyas dan berpegang pada istihsan karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain, penggunaan qiyas sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi, maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan istihsan dengan alasan maslahat. Ada beberapa cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan, yakni yang pertama bahwa dilalah lafadz umum atau am adalah qod'i, seperti lafadz khos atau khusus. Yang kedua, bahwa pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. Yang ketiga, bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat. Maksudnya di sini adalah hadis. Yang keempat, adanya penolakan terhadap mafhum atau makna tersirat, syarat, dan sifat. Yang kelima, bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatan rawi tersebut, bukan riwayatnya. Yang keenam, mendahulukan qiyas jali atas khobar ahad yang dipertentangkan. Yang ketujuh, menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan. Kemudian, dalil menurut Syafi'iyah. Pada prinsipnya, Imam Syafi'i selalu menggunakan dalil nas dalam memahami dan menetapkan hukum Islam, baik secara langsung seperti Al-Quran dan As-Sunnah, maupun tidak langsung seperti ijma' dan qiyas. Menurut beliau, kemampuan seseorang tentang hukum syarak tergantung kepada pemahamannya terhadap nas. Sementara itu, Al-Quran dan Sunnah adalah teks yang menggunakan bahasa Arab,
Maka pemahaman terhadap dalil hukum syarak berarti pemahaman terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Menurut kalangan Syafi'iyah, mereka mengklasifikasikan dalil menjadi dua. Yang pertama dalil syarak yang telah disepakati serta wajib diamalkan. Di antaranya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, dalil syarak yang masih diperselisihkan dan tidak wajib diamalkan menurut Asy-Syafi'i, yaitu istihsan, maslahah mursalah, urf, madhab syahabi, dan syar'u mangqablana. Yang kemudian menurut Rosyad Hasan Khalil dalam Istinbat Hukum, Imam Syafi'i menggunakan 5 sumber, yaitu nas-nas. Yang dimaksud nas-nas yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian pendapat para sahabat, kemudian qiyas, dan terakhir adalah istidlal. Hal ini merupakan pendapat dari Rosyad Hasan Khalil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih. Kalau ada kritikan, sanggahan maupun pertanyaan bisa disampaikan pada saat diskusi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.